Me laisse pas tous. Pernahkah kalian membayangkan sedang asyik menjelajah jalur hutan yang tenang, namun tiba-tiba realita di depan mata kalian bergeser? Bagi Mattis dan temannya, hari itu seharusnya hanya perjalanan santai di pedalaman Prancis. Namun, di antara rimbunnya pepohonan yang tak tersentuh, muncul sebuah penampakan yang mustahil. Sebuah kastil megah, berdiri kokoh dalam keheningan yang mematikan. Bangunan sebesar ini seharusnya menjadi ikon di peta. Namun, saat mereka memeriksa layar GPS, kosong. C'est quoi cette découverte de baiser? Mais ça se voit que c'est abandonné, il y a aucune fenêtre. Kastil itu seakan memanggil, berdiri dengan jendela-jendela yang tampak seperti mata hitam yang mengawasi. Mereka masuk dengan rasa penasaran, tanpa menyadari bahwa di dalam sana, hukum logika tidak lagi berlaku. Sesuatu yang bukan manusia telah menunggu di balik pintu yang membusuk itu. Cerita bermula saat dua pemuda, Mattis dan temannya, yang mengenakan helm biru karakter Cookie Monster, sedang melakukan perjalanan menggunakan skuter listrik di jalur setapak sebuah hutan di Prancis. Penemuan tak terduga. Mereka awalnya tidak berniat mencari tempat angker. Saat menyusuri jalan setapak, mereka terkejut menemukan sebuah bangunan megah yang sangat besar di tengah hutan. Mereka berulang kali berteriak, "Ses cuaca bordel, apa-apaan ini?" Dan Yaun Cheha, Teu Aisei, ada kastil di sini. Eksplorasi awal. Mereka merasa heran karena bangunan sebesar itu tidak ada di peta GPS mereka. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jendela-jendela pecah, dinding dipenuhi tanaman merambat, dan banyak coretan grafiti. Saat Mattis dan temannya baru saja hendak melangkahkan kaki lebih dalam ke area utama kastil, suasana yang tadinya hanya sekadar sunyi, tiba-tiba pecah. Teriakan yang membekukan darah. Dari arah lantai atas atau lorong yang gelap, terdengar suara teriakan melengking yang sangat nyaring. Suaranya tidak terdengar seperti teriakan minta tolong biasa, melainkan suara yang penuh penderitaan atau peringatan keras. Insting bertahan hidup. Spontan, keduanya langsung berbalik arah dan lari keluar bangunan. Kamera bergoyang hebat menunjukkan kepanikan mereka. Di momen ini, adrenalin mereka berada di puncaknya. Dilema kreator. Setelah sampai di luar dan merasa cukup aman, rasa penasaran dan mungkin jiwa konten kreator mereka mulai mengambil alih. Mereka berdiskusi dengan napas terengah-engah. Apa itu tadi? Meskipun takut, mereka memutuskan untuk kembali masuk demi mencari tahu asal suara tersebut, sebuah keputusan yang membawa mereka pada penampakan sosok hitam nantinya. Mereka tidak tahu bahwa dengan kembali ke sana, mereka baru saja memberikan apa yang diinginkan oleh penghuni kastil itu. Memasuki bangunan, dengan rasa penasaran, mereka masuk ke dalam. Di lantai dasar, terdapat mosaik anjing di lantai dan ruangan-ruangan luas dengan langit-langit yang mulai runtuh. Mereka sempat berteriak, "SCQ Quelquen, apakah ada yang butuh bantuan?" Mencoba memastikan tidak ada orang di sana. Gangguan suara dan visual. Saat berada di lantai atas, mereka mulai mendengar suara dentuman keras brut. Suasana menjadi tegang. Teman Mattis yang berhelm biru mulai merasa sesak dan ingin keluar untuk menghirup udara segar. Penampakan sosok misterius. Puncak ketakutan terjadi ketika kamera menangkap sosok hitam yang mengintip dari balik pintu, ditandai dengan lingkaran merah dalam video. Tak lama kemudian, sebuah pintu terbanting dengan sangat keras. Me laisse pas tout seul. Me laisse pas tout seul.
pelarian, panik. Mereka langsung lari tunggang langgang keluar dari bangunan tersebut. Bahkan sempat terjatuh di semak-semak dan meninggalkan skuter mereka karena ketakutan. Menghubungi pihak berwenang. Di akhir video, mereka menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi mengonfirmasi bahwa area tersebut sebenarnya dilarang untuk dimasuki dan berjanji akan mengirim patroli dalam waktu 5 menit. Asal-usul bangunan. CH Teu de la Maziha Rey. Bangunan dalam video tersebut diidentifikasi sebagai sebuah CH Teu Castle atau Istana Tua di Prancis. Berdasarkan detail arsitekturnya, banyak netizen yang merujuk pada beberapa bangunan terbengkalai di wilayah Normandy atau sekitarnya. Apakah benar angker? Secara teknis, bangunan ini disebut angker bukan hanya karena gangguan supranatural, tetapi juga karena alasan keamanan. Keamanan, struktur. Bangunan ini sudah sangat tua dan rapuh. Langit-langit yang runtuh dan lantai yang bolong menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang masuk. Penghuni liar. Seringkali bangunan seperti ini menjadi tempat tinggal tunawisma atau penyalahguna obat-obatan yang mungkin menjelaskan. Suara-suara atau sosok yang terlihat bisa jadi manusia yang merasa terganggu oleh kehadiran para YouTuber. Sejarah kelam. Banyak kastil di Prancis yang ditinggalkan setelah Perang Dunia atau karena sengketa warisan yang panjang sehingga auranya terasa sangat berat dan mencekam. Pelarian Metis dari kastil tersebut bukan sekadar tentang rasa takut, tapi tentang sebuah kesadaran. Terkadang, rasa penasaran membawa kita ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kita injaki, memaksa kita menghadapi batas keberanian yang kita miliki. Hidup ini seringkali seperti hutan itu, ada kalanya kita menemukan kastil masalah yang tidak ada dalam rencana atau GPS hidup kita. Namun, ingatlah, ketakutan adalah sinyal bahwa kita sedang hidup. Jatuh di semak-semak dan kehilangan arah bukanlah akhir, selama kita punya kekuatan untuk bangkit dan terus berlari menuju cahaya. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu untuk menjelajah, tapi biarkan ia mengajarimu untuk selalu waspada dan menghargai setiap napas yang kamu miliki. Karena pada akhirnya, cerita terbaik bukan lahir dari zona nyaman, melainkan dari keberanian kita menghadapi ketidakpastian.